Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wulandari, NIM 2019-33163. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi perspektif global, manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global, dan tujuan perspektif global. Dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan perspektif global. Jadi, ketika ada permasalahan seperti sekarang ini yang kita alami dalam dunia pendidikan, yaitu kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring. Yang ada kita hanya bisa melakukan pembelajaran secara daring. Jadi, kaitannya dalam budaya dalam era globalisasi, maka Giensar Wimber mengajukan 4 dimensi. Yang pertama yaitu afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Jadi kita memiliki budaya, ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang ada di masyarakat. Ketika ada budaya luar yang masuk begitu cepat, ada kalanya kita harus menelaah mana yang cocok untuk budaya bangsa dan masyarakat kita. Yang kedua ada era afirmasi dan pengembangan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Setiap kelompok manusia memiliki budaya masing-masing dan kita harus saling menghormati dan tidak boleh membeda-bedakannya atau membandingkannya dengan yang lain. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global. 1. Meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni suatu daerah, tapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Jadi, tanpa adanya perspektif global, pengetahuan kita yang hanya begitu saja. Dengan kita mengetahui informasi yang ada di dunia, kita bisa memberikan materi yang baru untuk siswa, tidak hanya di buku saja. Yang ketiga, hanya ada mengkondisikan para siswa untuk berpikir integral, bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Jadi setiap permasalahan itu berbeda-beda agar siswanya dapat berpikir dan mengajar berpikir kritis. 4. Melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspek. Jadi ketika kita dihadapkan berbagai masalah di dunia, kepekaan dan kepedulian akan berkembang. Itulah manfaat dari kegunaan dan perspektif global. Yang terakhir, ada tujuan perspektif global. 1. Mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi masalah yang berkaitan dengan masalah global. 2. Mendorong para guru mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. 3. Mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pembahasan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah memberi bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tersebut. Meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan melakukan tindakan yang berdampak global. Memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Itulah tadi ada dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.